Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Julian Trisapto. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Setiabudi Rangkas Bitung. Dan kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan tentang profesionalisme guru, terutama di abad ke-21. Kita mulai dari kompetensi guru di abad ke-21. Kompetensi yang paling mendesak adalah kemampuan adaptasi dan manajemen pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi dari guru itu tidak bisa lagi menggunakan metode one size fits all, atau dalam kata lain eh, guru itu menyamaratakan semua siswanya. Guru harus mampu memetakan kebutuhan siswa dan menyesuaikan proses pembelajaran. Jadi dalam kondisi nyata kelas itu sangat heterogen. Kelas itu memiliki banyak sekali jenis dari kemampuan tingkat pembelajaran siswa gitu ya. Jadi ada siswa yang memiliki kecepatan dalam pemahaman, kemudian cara belajarnya, minat gitu ya. Tapi ada juga siswa yang agak sedikit lambat daripada siswa pada umumnya. Nah, tentunya dengan kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru ini, guru akan dapat dapat lebih mudah untuk menyelesaikan masalah yang ada di kelas gitu, terutama dalam proses pembelajarannya. Nah, kemudian mengapa sih guru tuh sulit untuk melakukan refleksi? Jawabannya adalah banyak guru yang terjebak dalam rutinitas administratif yang padat dan ketakutan dalam dalam mengajar itu, ketakutan untuk gagal gitu ya. Nah, padahal banyak guru yang beranggapan gitu bahwa jika kelas aman dan tenang maka mengajar sudah sukses. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Sekolah itu harus menciptakan budaya refleksi yang aman, tidak menghakimi. Guru perlu melakukan peer observation atau saling observasi secara rutin. Jadi setelah pembelajaran ditanyakan apa yang harus diperbaiki dari cara mengajarnya misalkan, ataupun dari perkataannya, ataupun mungkin dari eh, sikap gitu ya. Nah, jadi secara untuk memberikan umpan balik yang konstruktif serta menjadikan refleksi sebagai bagian dari check out kelas. Seperti eh, jadi contoh sederhananya, ada feedback, bukan cuma murid gitu ya mendapatkan umpan balik, tapi guru juga perlu mendapatkan feedback dari siswanya agar kedepannya pembelajaran itu semakin baik gitu. Nah, apa sih sebetulnya hubungan pengembangan profesional dengan kualitas siswa? Jadi pengembangan profesional adalah investasi langsung bagi kualitas pembelajaran guru. Yang terus belajar akan memiliki bank strategi yang lebih kaya. Jadi guru yang eh, profesional, yang mau untuk belajar, untuk menambah kualitasnya, ya niscaya guru akan memiliki strategi yang banyak dalam menghadapi siswa-siswanya. Guru yang mengikuti pelatihan teknik, contohnya misalkan scaffolding atau differentiate instruction, akan mampu membantu siswa yang kesulitan tanpa membuat siswa merasa tertinggal. Hasilnya engagement siswa meningkat, yang secara otomatis berdampak pada peningkatan hasil belajar ataupun kognitif maupun karakternya. Nah, apakah teknologi, nah ini berbicara tentang teknologi, otomatis mampu membuat pembelajaran efektif? Ya, ada kebanyakan orang menjawab iya, ada juga beberapa orang menjawab tidak. Tapi sebetulnya menurut saya pribadi tidak otomatis, tapi itu sebuah media ataupun jembatan gitu. Teknologi itu eh, istilahnya mediator lah, bukan penentu, bukan otomatis kemudian jadi pembelajaran itu efektif. Apalagi jika teknologi hanya dilakukan untuk memindahkan teks dari buku cetak ke layar. Jadi
kita sering gitu ya, yang biasanya siswa hanya melihat dari buku paket atau LKS, lembar kerja siswa, ini diubah menjadi digitalisasi. Itu sebetulnya nggak ngerubah kedalaman berpikir siswa. Teknologi baru menjadi efektif jika digunakan untuk memfasilitasi kolaborasi dan kreativitas. Contohnya seperti ini. Penggunaan audio visual dalam video itu membantu siswa memvisualisasikan materi, namun tetap membutuhkan bimbingan guru agar siswa dapat mengolah informasi tersebut menjadi pemahaman. Nah, jadi mungkin ketika pembelajarannya sistemnya melalui buku paket dibaca, kemudian didigitalisasi, ditampilkan di Infocus juga tetap harus membaca, mungkin bisa diubah menjadi audiovisual dengan kata-kata yang mudah untuk dipahami, untuk dicerna gitu. Nah, itulah contoh sederhana teknologi dapat membuat pembelajaran menjadi efektif. Nah, dalam hal ini siapa sebetulnya yang paling bertanggung jawab? Bukan hanya guru, bukan hanya siswa ataupun pihak sekolah, tidak. Tentu jawabannya tanggung jawab ini bersifat sistematis ataupun kolektif. Jadi guru harus memiliki grow mindset dan kemauan belajar mandiri. Sekolah juga wajib menyediakan ekosistem dan waktu untuk pengembangan profesional, bukan hanya menuntut administrasi. Kemudian pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan yang mendukung kesejahteraan dan penyediaan pelatihan yang relevan, bukan kegiatan-kegiatan yang sekedar formalitas. Nah, perguruan tinggi pun bertanggung jawab membekali calon guru dengan metodologi pengajaran yang adaptif, sehingga sebelum mereka terjun ke lapangan mereka sudah siap akan itu. So, kesimpulannya, jika salah satu pihak pincang, maka pengembangan guru, profesionalisme guru akan terhambat. Sinergi antara kebijakan pemerintah yang suportif dan budaya sekolah yang kolaboratif adalah kunci utama dari keberhasilan mewujudkan pembelajaran yang efektif. Mungkin sekian video dari saya. See you next time. Bye bye.